Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wasa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku yang terhubung dalam pembelajaran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menyehatkan, melindungi dan membimbing aktivitas kita sehingga bisa menunaikan segala kegiatan kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nutrisi yang dibutuhkan oleh roh atau rohani adalah agama. Karena di agama itu ada menu-menu yang langsung disampaikan oleh Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan rohiyah kita. Seperti akal kita butuh pengetahuan, seperti jasad atau fisik kita membutuhkan makanan dan minuman yang kita konsumsi, maka roh pun membutuhkan nutrisi, makanan dan minumannya. Dan semua itu kemasannya ada dalam din, agama, frame-nya ada dalam din. Dan kita telah juga menyampaikan bagaimana menguji kebenaran satu agama sehingga kita bisa menetapkan satu pilihan terhadap Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan penguatan kepada kita lewat firman-Nya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 itu. Innad dina 'indallahil Islam. Sungguh din, agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridhainya adalah Islam. Bagaimana kita bisa mengetahui Islam agama yang benar sesuai dengan apa yang Allah telah sampaikan kepada kita? Maka kita bisa menguji dengan tiga hal yang telah kita bahas panjang lebar bersama, baik dari aspek teologi, ibadah, ataupun muamalah. Nah, di penguatan semua aspek ini butuh pengetahuan, karena Allah tidak menginginkan orang-orang yang berislam tapi keislamannya lemah karena tidak didukung oleh pengetahuan. Sehingga ketika dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi, godaan-godaan materi, dia bisa mengabaikan dan menggadaikan keislamannya. Ya, dengan materi yang sedikit, yang sebetulnya bahkan tidak bisa dinilai gitu ya, keutamaannya, itu bisa menggadaikan keyakinannya. Dengan kata-kata bisa meninggalkan keislamannya. Karena itulah butuh pengetahuan untuk menguatkan keislaman kita. Baik di aspek teologi, supaya terikat keislamannya dengan kuat. Ikatan yang kuat, yang sulit dilepas disebut dengan aqadah, konsepsinya disebut dengan aqidah. Supaya dia yakin tanpa ragu bahwa ini agama benar, ini yang terbaik yang dia peluk, yang dia bisa bawa menjadi bekal menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tanpa ragu terhadap sesuatu disebut dengan iman namanya. Iman ataupun aqidah itu butuh ilmu. Ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat esa, sifat tunggal satu-satunya yang tidak ada dua ataupun seterusnya, tidak bersekutu, tidak beranak dan diperanakan, yang sempurna sifat ketuhanannya, mengarahkan segala hal untuk yang satu, mengarah pada yang satu disebut dengan tauhid namanya. Karena itulah ketika Allah meminta kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan mesti ada pengetahuan, mesti ada ilmu. Turunlah Quran surah ke-47 Muhammad SAW ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, untuk mengetahui itu butuh dasar pengetahuan. Maka kalau kita terjemahkan ke dasar katanya melalui pendekatan ilmu saraf dan balaghah, kita temukan kemudian pemahaman tafsir dari ayat ini, fa'lam. Maka haruslah kamu punya pengetahuan. Cepatlah engkau ketahui, miliki bekal pengetahuan yang cukup. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan dan meyakinkan pada dirimu, kan? Punya engkau argumentasi yang kuat untuk menetapkan bahwa tiada Tuhan yang layak untuk disembah, dipertuhankan kecuali hanya Allah saja. Karena itulah para ulama kemudian meresum, mengambil intisari dari pengajaran Al-Quran yang disampaikan melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bab yang terkait dengan penguatan iman, sehingga bisa membuat satu ikatan yang kuat dalam jiwa kita, yang mengikat kemudian keyakinan tanpa ragu itu, sampai kita bawa pulang, sampai wafat, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ilmu yang terkait dengan itu semua disebut dengan ilmu tauhid. Bila kita mengambil makna untuk mengarahkan semua aktivitas tujuan demi Allah yang esa, yang ahad, wahhada yuwahhidu tauhidan, mengarahkan segala hal aktivitas kita untuk menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian keyakinan yang disebut dengan iman, ya, atau ikatan yang disebut dengan akidah. Maka ada yang menyebut dengan ilmu akidah.
Ya, kemudian ini adalah pemahaman terbesar dalam agama, karena apapun yang kita kerjakan tanpa iman, dasar yang pertama, maka tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin bersedekah, membantu orang lain, kan? Atau misalnya ingin berderma, atau bahkan menunaikan salat, atau bahkan berpuasa, tapi tidak ada imannya. Ya, nggak ada akidah yang meresap dalam jiwanya, maka tidak ada fungsinya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman menjadi pondasi yang paling dasar, ya, harus diketahui, dipahami, yang paling besar, yang paling utama dalam aspek keilmuan kita. Memahami sesuatu sampai dengan mengerti disebut dengan fikih. Hal yang terbesar, yang paling agung, yang paling harus kita ketahui lebih awal disebut dengan akbar namanya. Maka Imam Abu Hanifah menyebut ilmu ini juga dengan fiqhul akbar. Jadi ada fiqhul akbar, pemahaman yang terbesar dari semua fikih yang harus kita pahami, melebihi fikih-fikih terapan dalam kehidupan. Kemudian terkait keyakinannya disebut dengan iman, ikatannya disebut dengan akidah, arahnya disebut dengan tauhid. Jadi kalau Anda menemukan ilmu tauhid, ilmu akidah misalnya, kemudian fiqhul akbar, ya, ilmu iman, yaitu semua mengarah pada pemahaman yang satu, yaitu pemahaman penguatan pada aspek teologis untuk mendekatkan diri kita secara langsung hubungan akidah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus terikat kuat dan dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan Jumat khususnya, atau dalam ta'lim-ta'lim beliau dengan mengutip Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 itu. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang telah menguatkan iman, telah beriman, ya, telah yakin tanpa ragu dalam jiwanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah dengan cara yang benar, kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau wafat kecuali engkau dalam keadaan berislam. Jadi membawa Islam dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Islam? Dari Islam itu apa yang kita temukan terkait dengan iman? Dari iman itu nanti kita akan turunkan pokok-pokoknya, sehingga terkorelasilah pembahasan kita di subuh ini dengan tema dasar-dasar atau pokok-pokok keimanan. Ini pengantar yang ingin saya sampaikan sampai tiba pada titik pemahaman yang akan kita bahas bersama. Ya, baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada uraian tadi tentang turunan Islam sampai ke pokok iman, saya akan bacakan dulu di pembuka kitab supaya ada bagian kitab yang saya janjikan kita mulai bisa baca. Nanti ada kitab-kitab pokok dasar, ada turunan-turunan yang kemudian kita bisa tunjukkan juga, ya. Ini kita akan mulai dengan kitabnya Syekh Sayyid Sabiq, ya, judulnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Ini judul kitabnya, ya, Al-Aqaid Al-Islamiyah, karya Syekh Sayyid Sabiq. Ya, saya sudah sampaikan juga di awal jumpa. Ini nanti akan diuji juga, ya. Jadi pas di ujian itu, yang ujian tulisan, termasuk di lisan, nanti kalau tanya jawab, saya akan juga tanyakan kepada para mahasantri, Anda dapat kitabnya dari mana, halaman keberapa, ya, seperti apa, dan sebagainya. Nanti setelah pembahasan ini, saya akan coba juga scan bagian pembahasan kita, dan untuk yang selanjutnya, sehingga nanti saat kita tersambung seperti ini, Anda juga memegang kopinya. Ya, jadi nanti kalau saya bacakan, Anda ikut baca juga. Jadi kita belajar banyak hal insya Allah, ya. Belajar pemahaman, belajar baca juga kitab secara langsung, sehingga bisa diterapkan nanti dan diajarkan kembali kepada kolega-kolega kita. Baik, sekarang teman-teman sekalian, kita masuk di halaman yang ke-7, ya, di kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah, langsung ke pokok bahasannya. Jadi kalau mukaddimah saya lewati, dan ini beberapa poin-poin pembahasannya, kemudian kita akan masukkan kepada aspek yang pokoknya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu imanun wa amal. Ya, Islam itu perpaduan antara iman dan amal. Saya ulangi, ya, Islam itu perpaduan antara iman dan amal. Al-Islamu huwa dinullahi alladhi awhahu ila Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa huwa imanun wa amal. Islam itu ialah dinullah, din Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih berkenan menyebut din, ya, dibandingkan dengan agama. Walaupun agama itu sering menjadi terjemahan kata din, tapi tidak mewakili secara keseluruhan. Ya, agama kan dari bahasa Sanskerta, ya, a-nya tidak, agama itu rusak. Jadi konsepsi yang membuat kita itu terjaga dari kerusakan. Bagaimana supaya pandangan tidak rusak, lisan bicara tidak rusak, berjalan tidak rusak, gitu kan? Nah, itu dalam bahasa Sanskerta itu disebutkan dengan istilah agama, ya. Tapi din lebih luas sifatnya daripada itu. Ya, din itu bukan sekedar menjaga kita agar tidak berbuat rusak dalam kehidupan.
tapi juga memberikan sebuah konsekuensi dari perilaku penjagaan kita itu untuk mendapatkan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan sekedar misalnya kata-kata kita harus baik, ya, jangan berkata yang rusak, yang kotor. Nah, jadi apa balasan yang didapatkan ketika kita menjaga itu? Itu punya poin di hadapan Allah. Ya, karena itu orang Arab mengatakan kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berdin, ya kan, berekspresi, bersikap dan sebagainya, seperti itulah engkau akan diapresiasi oleh Allah. Jadi di sini ada feedbacknya, ada timbal baliknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah meminta kita melakukan sesuatu, ya kan? Hak Allah kita penuhi, kewajiban kita untuk mengerjakannya. Tapi timbal baliknya apa sebagai hak kita? Kan keadilan Allah menetapkan hak bersanding dengan kewajiban. Ketika kita mengerjakan sebuah kewajiban, agama itu kan konsepsi kepatuhan antara kita makhluk kepada Allah Khalik, gitu kan? Allah perintahkan, kita kerjakan. Sekarang kalau kita kerjakan, kita mendapatkan apa haknya? Kan ada haqqullahi 'alal ibad, ada haqqul ibad 'ala Allah. Ada haknya Allah dari hamba untuk kita menyembahnya dengan sempurna, ya, itu kewajiban kita. Nanti ada hak kita dari Allah yang diberikan. Ya, karena itulah kemudian konsepsi dalam agama mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau mengerjakan perintah itu dengan baik, mengabdi kepada Rabbmu, maka engkau pun akan dibalas. Nah, di agama itu konsepsinya hanya sebatas menjaga. Sedangkan dalam din ada frame timbal balik. Ketika kita bisa menjaga semua itu, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka ada kemudian apresiasi yang Allah berikan kepada kita. Itu dalam bentuk pahala, ajrun. Itu nilainya nanti di akhirat, bukan dunia. Dunia itu dapat keberkahannya sebagai bekal hidup. Nah, semua pekerjaan kita yang kita kerjakan demi mematuhi Allah, itu dianggap baik oleh Allah kemudian, ya, menjadi saleh. Karena itu perbuatan disebut dengan amal, sifat baiknya disebut dengan saleh. Nah, ini ketika amal soleh dikerjakan punya nilai, nilainya disebut dengan hasanah namanya. Saya ulang ya, supaya lebih kita pahami ya. Dalam din ya, inna dina 'indallahil Islam, Islam itu din kita. Din itu bukan sekedar menjaga kita untuk berperilaku dengan baik, tapi ya, ada akibat yang kita dapatkan, ada feedback timbal balik dari semua penjagaan yang kita lakukan itu, perbuatan kita mendapatkan penilaian dari Allah. Ya, penilaian itu nanti yang melahirkan pahala. Ketika seseorang mengerjakan karena Allah dengan baik, perbuatan dalam bahasa Arab disebut amal namanya. Ketika dinilai baik oleh Allah menjadi saleh, maka dari sini muncul istilah amal saleh. Jelas ya? Nah, amal saleh yang dikerjakan oleh seorang hamba dapat poin dari Allah, dapat penilaian. Poinnya disebut hasanah namanya. Ya? Poinnya disebut apa? Hasanah. Saya coba uraikan begini ya. Ya. Jadi di sini ada aktivitas nih, perbuatan, aktivitas. Apa saja dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kita beraktivitas di sini. Bahasa Arabnya aktivitas itu amal namanya. Ya. Amal, jamaknya disebut dengan amal. Jelas ya? Nah, setiap aktivitas yang kita kerjakan disebut amal. Saat kita kerjakan aktivitas ini mengikuti konsepsi atau petunjuk yang bersumber dari ad-din, ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dalam hal ini adalah Islam. Ya. Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsepsinya ada di Quran surah ketiga di ayat 19. Baik ya. Nah, semua pekerjaan, aktivitas, amal kita yang mengikuti petunjuk-petunjuk dalam din, kan, dalam syariat, yaitu Islam, maka akan dipandang baik jika benar ketentuannya itu diikuti. Ya, maka disebutlah kemudian pekerjaan yang diikutkan pada petunjuk ad-din dipandang baik oleh Allah dengan saleh namanya. Saleh. Ya. Saya beri contoh misalnya, kita makannya mengikuti ketentuan ad-din. Bagaimana cara makan yang baik, ya kan? Menyebut apa saat akan makan, bagaimana adab yang kita jaga saat makan. Ya, maka ketika kita ikuti tuntunan ad-din ini, pekerjaan kita bukan sekedar amal, bukan sekedar rutinitas, ya, bukan cuma makan untuk menghilangkan lapar, tidak. Tapi itu akan dianggap baik, saleh. Oleh siapa? Oleh Allah. Ketika pekerjaan itu dianggap baik, dia punya nilai di sisi Allah. Punya nilai. Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Ya, nilai kebaikannya. Nilai kebaikannya disebut dengan hasanah. Nah, hasanah ini punya poin. Ya, poinnya setiap kebaikan itu 10.
Ada 10. Ini paling pokok, paling dasar. Ya, paling minimal sedikitnya 10 poin. Ya, dari mana ditemukan konsepsi ini? Ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Lihat ya, ini semua dari Al-Quran ya yang saya turunkan, bukan pendapat-pendapat atau utak-atik sesuatu, tidak. Tapi kita turunkan supaya mudah dipahami. Ya. Nah ini dapat poinnya 10, konsepsinya ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Ini dasar firman penguatnya. Allah langsung yang sampaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah, artinya soleh perbuatannya, maka ditetapkan mendapatkan 10 poin nih. Ya. Falahu asyru amthaliha, dia punya padanan 10 nilainya di sisi Allah. Ya. 10 ini jangan dalam hitungan kita 1, 2, 3 terlalu kecil. Karena kita datang ke masjid pun misalnya untuk niat ibadah, baru datang nih, belum mengerjakan apapun. Kita belum sholat misalnya, ya, kita belum i'tikaf, belum macam-macam, baru datang aja, tapi niatnya untuk ibadah, bergantung kepada niat. Karena itu Nabi katakan innamal a'malu binniyat. Itu punya poin 25. Jarak satu keduanya kata Nabi di hadis Muslim itu 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Ya, ini nilai standarnya. Jadi Anda bayangkan kalau mengambil analogi yang hadis yang tadi, jarak satu kedua itu begitu mahal nilainya. Ya, begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bacaan Quran kan setiap hurufnya 10 kan? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat, jamaknya. Ya, selalu hasanah, hasanah, hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kata Nabi di hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, satu hurufnya itu setara dengan 10 kebaikan. Satu hurufnya loh, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita baca alif, lam, mim, itu nggak dihitung satu huruf. Tapi alifnya punya nilai sendiri, lamnya punya nilai sendiri, mimnya punya nilai sendiri. Ya kan? Nah ini nanti konsepnya seperti ini. Ya, mendapatkan poin di sini. Nah ini yang disebut dengan ajrun. Ya, ajrun lahum ajrun ghairu mamnun. Kumpulan ini yang disebut dengan pahala namanya. Ya, di perbuatan sifat baiknya disebut dengan hasanah, poinnya ini, nah ini yang disebut dengan ajrun. Ini yang kita kumpulkan. Nah, inilah poin bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua pekerjaan dunia kita akan menjadi rutinitas tanpa adanya ini. Ya. Tanpa adanya acuan ini, ad-din ini. Ini konsepsi yang memberikan timbal balik, karena itu disebut dengan ad-din, bukan sekedar agama. Jelas ya? Nah, ini yang kita bawa pulang nih. Jadi yang kita bawa pulang itu bukan harta yang kita kumpulkannya. Ya, mohon maaf, bukan kendaraan, bukan rumah yang kita tinggali, pakaian yang kita koleksi, handphone paling mewah yang kita dapati, bukan itu. Ya, jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun nggak kita bawa. Demi Allah saya katakan, silahkan cek sebagai muslim misalnya, khususnya kita yang beriman, apakah ada di antara kita kemudian meninggal dikuburkan dengan handphonenya? Kan tidak. Ya kan? Pakaiannya kan tidak. Apakah ada yang meninggal dikuburkan dengan mobil termewah yang dia koleksinya? Kan tidak. Ya, bahkan kain kafan yang kita kenakan pun kan nggak ada kantongnya, coba cek. Ya kan? Nah, karena itu penting bagi kita untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang harus kita yakini, kita pahami. Karena itu iman, yakin tanpa ragu. Ya, kalau pulang nanti bawa bekal apa? Logika sederhananya begini. Kita berpindah pada satu tempat, taruhlah mudik misalnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya, saya tinggal di Bekasi misalnya. Saya akan mudik. Taruhlah misalnya beda tempat sedikit ke Banten ya, atau ke Jawa. Lebih jauh lagi misalnya ada yang ke Sumatera, sampai ke Papua. Mungkin tidak terjadi perpindahan ini tanpa bekal. Tidak mungkin kan? Bahkan sekarang ada syarat-syarat tertentu di masa pandemi. Harus antigen, ya, terbang keluar harus PCR, harus macam-macam dan sebagainya. Nah, itu berpindah tempat yang sementara di satu wilayah saja yang tidak jauh, itu punya bekal tertentu, bekal khusus. Berbeda negara, Anda harus punya visa. Untuk dapat visa harus punya paspor dan sebagainya. Ada syarat-syarat masuk, ada karantina, ada ini, ada itu. Itu baru sama-sama dunia. Jadi, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu menuntut adanya penyesuaian bekal. Sekarang kita akan berpindah kepada tempat yang dimensinya berbeda. Lebih jauh lagi, keadaannya lebih kompleks. Tentu bekalnya tidak akan sama. Karena itulah saat kita pergi meninggalkan dunia ini, dikatakan telah meninggal dunia. Artinya semua bekal-bekal yang terkait dengan keduniaan nggak bisa dibawa ke tempat ini. Dipahami ya? Ya, kita pun di Indonesia belum tentu kita bisa bawa bekal keluar kan? Ya, karena ada kekhususan tertentu. Kalau kita terbang ke negara tertentu kan ada nih. Ini yang prohibited nih, yang nggak boleh dibawa nih, kan? Ini yang nggak boleh, ini yang nggak boleh, ini yang boleh, ini yang itu. Apalagi ke akhirat.
Jadi di dunia saja ada ketentuan. Meninggal dunia, bekal-bekal dunia itu hilang, kita tanggalkan, kita tinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita bawa untuk berpindah kepada dimensi lain itu? Tempat lain itu, tempat berpulang itu ketika kita meninggalkan dunia. Nah, disinilah kemudian kita yakin, kita bertanya pada Sang Pencipta, ya Allah, ketika saya pindah apa yang harus saya siapkan? Allah jawab. Di sini kita mendapatkan kebenaran dan keyakinan akan risalah Islam. Tidak ada satu keterangan, informasi yang paling akurat, lengkap, transmisinya bisa dilacak dari setiap masa sampai ke sumber utamanya, yang terang, benderang, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan setelah kematian, cara wafatnya bagaimana, siapa yang mengambil nyawanya, apa yang terjadi saat meninggal dunia, kemana kita pindah, keadaannya seperti apa, bekal yang dibawanya apa, kecuali dalam ad-dinul Islam. Silahkan dicek. Silahkan dicek. Nah, inilah yang kita butuhkan. Nah, jadi yang saat kita pulang kembali kepada Allah ke akhirat itu, ini ad-din ini yang akan memberikan konsepsi petunjuknya. Ini yang harus dilakukan. Pedomannya seperti ini. Ya, jadi di sini saya katakan saya lebih cenderung nanti untuk mendekatkan pada pilihan kosakata ad-din gitu ya, untuk term pembahasan di konteks terjemah agama itu. Walaupun juga pembahasan tentang kata agama boleh jadi mengalami perluasan ya untuk pemahaman kita saat ini. Nggak ada masalah dalam perluasan-perluasan itu. Tapi penting saya jelaskan kenapa Al-Quran memilih diksi ad-din untuk memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang telah kita uraikan itu. Karena itulah kita selalu bermohon kepada Allah, kita meminta berdoa, ya yang sangat familiar sekali. Doanya disebutkan di Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 201. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara sekian manusia yang berkehidupan itu, ada yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas dunianya memiliki nilai hasanah ini. Ini bukan cuma rutinitas, ya, dia berharap makannya hasanah, tidurnya hasanah, berpakaiannya hasanah, ya. Walaupun namanya ibu hasanah, tapi kemudian dia tidak mengerjakan konsepsi ini, dia nggak dapat juga. Nah, hasanah ini yang melahirkan ajrun. Jamaknya disebut dengan ujur, ya, ujurun. Ya. Ini yang kita bawa pulang, nanti hasanah ini akan tampak lagi di akhirat berupa pahala-pahala. Makanya kita katakan wa fil akhirati hasanah. Perbuatan dunia yang punya nilai hasanah yang bisa dibawa pulang sampai ke akhirat, bukan cuma dianggap baik saja dunianya. Karena ada yang dapat dunia ya, tapi akhiratnya nggak dapat. Kan di ayat 200-nya begitu, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, nggak ada hasanahnya. Silakan cek. Ayat 200 yang mengatakan rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, wa minan nasi may yaqulu, di antara sekian manusia ada yang selalu harapannya itu mendapatkan dunia. Ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, bukan hasanah, enggak ada hasanah di situ. Ya, di situ orientasinya dunia saja. Even itu mengenakan misalnya dengan jubah-jubah keagamaan. Ya, dalam sebagian orang ada yang disindir oleh Al-Qur'an. Ya, jangan ada orang-orang yang mengejar dunia tapi mengenakan perangkat agama, gitu kan? Ada juga bahkan orang-orang yang tanpa perangkat agama ya dunia saja sampai menyimpulkan di tempat terakhirnya. Wa may yuhlikuna ila ad-dahr. Tidak ada yang bisa menghancurkan, menghabisi kehidupan kita kecuali masa berakhir saja. Nah, itu konsepsi materialistik, kehidupan-kehidupan duniawi ya, yang barangkali menghinggapi sebagian dari kalangan manusia. Bagi orang beriman tidak. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika ini terkumpul banyak, terkoleksi luar biasa, maka kesolehannya akan terkumpul, menepi dan mengikis kesalahannya. Jadi konsepsinya hasanah ini akan nanti ditimbang. Ini yang ditimbang teman-teman sekalian. Kalau di hadis Muslim lewat sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, tu'khadhu min hasanati, ya. Jadi ini diambil dari kebaikannya, akan dipasangkan nanti dengan keburukannya. Kalau di sini hasanah baik, lawannya su nanti, su, ya. Ini keburukannya nanti menjadi sayyiat jamaknya, sayyiat. Ya, sayyiat. Ya, jadi ini bentuk tunggalnya kalau berbuat salah sekali, ini su namanya. Dia ada amal saleh, nilainya hasanah, ada amal salah, ini su disebutnya oleh Quran. Misalnya Quran surah keempat An-Nisa, kan? Di ayat yang ke-17. Ya, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ini su. Ya, kemudian Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Jadi kalau su'nya jadi banyak, jadi sayyiat namanya. Ya, di ayat 18-nya, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiat. Nah, ini nanti akan ditimbang.
Kata Rasulullah SAW ini di hadis Muflis namanya dia, di Sahih Muslim, itu akan ditimbang antara kebaikan dengan keburukannya. Jadi nanti kebaikan menutup keburukan, kebaikan menutup keburukan. Jadi kalau kita banyak koleksi hasanahnya, ujurnya banyak, ini akan menepikan salahnya. Ketika salahnya itu mulai dikikis, hilang, tersisa kebaikannya, maka dia akan berpotensi mendapatkan rahmat Allah, terhindar dari ancaman hukuman neraka. Wa qina adzabannar. Maka itu kita mohon dari sejak di dunia, ya Allah, mohon berikan ridha kepada amalan kami sehingga terkumpul hasanah dengan baik, bisa menutup sayyiat dan terhindar dari ancaman neraka. Ya, nah, ini konsepsinya. Semua ini ditemukan di dalam apa? Islam. Untuk mendapatkan ini, karena din nyambungnya ke Islam, inna dina 'indallahil Islam, ini ayatnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan ini semua dan kita punya keyakinan yang kuat disebut tadi dengan iman, kan? Kita harus mengacu pada panduan pokok yang disampaikan dalam din kita. Apa itu? Islam. Karena itulah Islam mengatur tata kelola kehidupan kita, bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, saya sering katakan dan tanyakan kepada Anda semua, silahkan Anda bandingkan dan ditemukan di mana ada din di muka bumi ini, di dunia ini, yang kita dapatkan pengaturan, pedoman kehidupannya yang dibawa dari din itu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, di Islam kita temukan, silahkan cek, bangun tidur kita sudah punya arahan. Begini caranya, lewat doa itu kan, seperti saya pernah sampaikan. Doa itu bukan hanya kalimat yang menjadikan perbuatan jadi ibadah. Bukan hanya itu. Tapi isi doa itu bimbingan kita bagaimana mengerjakan perbuatan yang sedang kita lakukan itu. Ya, bangun tidur kita punya doanya. Bahkan akan tidur pun doanya beda dengan bangun tidur. Makan kita punya doanya sendiri. Ya, berpakaian punya doanya sendiri. Masuk toilet ada doanya. Keluar toilet ada doanya. Masuk masjid, bekerja, keluar masjid dan sebagainya. Semua ada doanya. Ya, bahkan urusan mau meninggal pun ada bimbingan doanya, ya kan? Masya Allah gitu. Jadi semuanya tersusun dengan sangat sempurna ini. Nah, konsepsi berislam ini, teman-teman sekalian, ini setidaknya harus terpenuhi dua hal yang paling pokok. Jadi pedoman dalam Islam itu ada dua yang paling utama, ya, yang membimbing kita mendapatkan apa yang telah kita uraikan tadi. Nah, di Syekh Said Sabiq menyebutkan dalam kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah, ya, itu dua pokok ini disebut dengan imanun, okay, wa amal. Ya, iman dan amal. Jadi kalau kita menyebutkan Islam, orangnya disebut dengan Muslim. Pernah saya ajarkan dulu kan? Kalau ada formulasi IA, pasti orangnya MUI. Ya, ingat ya, kalau ada IA, ya, A-nya panjang di ujungnya. IA, orangnya itu MUI, rumusnya MUI. Ya, nanti ada dalam waktu dekat insya Allah ada buku saya, pembelajaran bahasa Arab cepat. Ya, nanti insya Allah akan disampaikan kepada teman-teman pembelajaran bahasa Arab cepat. Nanti kita tunjukkan. Ya. IA seperti contoh Islam, kan? Iman, ihsan. Nah, orangnya pasti MUI. Ya, Islam, Muslim, iman, mukmin, ihsan, muhsin, ikhlas, mukhlis. Jelas, gampang ya? Baik ya, gampang ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kembalikan ke sini. Nah, dalam konsepsi kita berislam dan kita disebut Muslim, itu nggak akan lepas dari ini. Jadi kalau kita mau berislam, benar Islamnya, maka perpaduan iman dan amal itu harus tersemai dan tertanam kuat dalam diri kita. Nggak mungkin orang Islam itu nggak ada iman, itu mustahil. Ya, nggak mungkin orang beriman itu nggak ada amalnya. Ya, itu pun mustahil gitu. Jadi keduanya itu pasti saling bersatu. Karena itulah Said Sabiq menyatakan al-Islamu imanun wa amal. Islam itu konsepsinya harus menyatukan, memadukan antara iman dengan amal. Ya, al-Islamu dinullahi alladzi auhahu ila Muhammadin salawatullahi wasallamu alaihi. Ya, Islam itu adalah din. Ini dia, din. Terjemah kita sebut dengan agama, gitu kan? Din yang Allah wahyukan risalahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi diberikan definisi terlebih dahulu kalau kita ingin mengatakan tadi kan konsepsi yang benar kata Allah, din yang benar itu Islam. Bagaimana kita bisa menemukan Islam? Maka dijawabkan oleh beliau, disampaikan untuk menemukan Islam itu kita lihat ya bagaimana Allah menyampaikan risalah, kepada siapa risalah Islam itu disampaikan. Maka diterangkan wa dinullahi alladzi auhahu ila Muhammadin salawatullahi alaihi wasallam. Jadi din Islam ini adalah din yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bekal risalahnya kepada Nabi Yuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lacak
bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai keislaman. Ya, konsepsinya seperti apa. Dihimpun oleh para ulama, ajaran Nabi itu mengumpulkan dua hal ini. Ya, kalau kita ingin berislam, petunjuk dari Rasulullah SAW, maka pokoknya adalah iman, kemudian apa? Amal. Seperti apa turunannya? Nah, kita bacakan kembali. Ya. Wa huwa imanun wa amal, dan yang dimaksud Islam itu adalah perpaduan antara iman dengan amal. Nah, ini nanti yang saya terangkan di awal itu sebetulnya saripati dari kitab ini pun sudah saya terangkan. Ya, karena itu seringkali dalam ta'lim saya sebetulnya menyampaikan saripati, intisari, dan kalau Anda merujuk ke kitab, Anda akan temukan dari beberapa referensi-referensi kitab. Hanya saya awalkan untuk pengenalan gitu ya. Kadang-kadang ada yang suka bertanya, Ustaz, kitabnya di mana, referensinya di mana gitu ya. Nanti kita dalam pengajaran khusus ini kita buka satu persatu. Baik, kita teruskan. Wal imanu yumathilul aqidah. Ya, sedangkan iman itu tergambar dalam akidah. Ya, makanya saya sering katakan dari awal kan, ya, di pembuka kita, kalau kita temukan kata iman, itu nafasnya sama dengan akidah. Wal imanu yumathilul aqidah, sedangkan iman itu adalah representasi atau senafas dengan akidah. Jadi kalau kita sebutkan iman, kemudian kita dapatkan kalimat akidah, itu punya makna yang sama. Ya, jadi kalau iman dari sisi kekuatannya, keimanannya tanpa ragu, keyakinan tanpa ragu, nah itu yang mengikat dalam diri kita. Kita ikat pada jiwa kita ikat dalam hati kita, maka ikatannya itu disebut dengan akidah. Jadi kalau ada kata iman, kata akidah, itu adalah penamaan dengan makna yang sama. Ya. Wal usul allati taqumu 'alaiha syara'i'ul Islam wa anha tanbathiqu furu'uhu. Dan inilah pokok dasarnya. Ya, pokok dasar dari syariat-syariat, amalan-amalan dalam Islam, yang dari sini kemudian terpancar semua pancaran-pancaran amal atau turunannya. Maksudnya apa? Maksudnya, tadi kita katakan dari awal, Islam itu pokoknya ini, dasarnya yang pertama, iman. Kemudian buahnya ini dipadukan dengan amal. Seperti ini. Nah, iman ini pokoknya teman-teman. Iman ini pokoknya. Jadi kalau tadi kita kembali ke konsepsi ini, perpaduan antara iman dengan amal ini, kalau kita padukan, iman ini pokoknya, amal ini aktivitas yang dikerjakan oleh manusia pada umumnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi semua aktivitas yang kita kerjakan disebut dengan amal namanya. Ya, ini nanti akan dibawa menghadap kepada Allah hasilnya, dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun akan dilihat. Ya, karena itu Allah infokan jauh-jauh hari dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, siapa yang mengerjakan amal kan? فَمَنْ يَعْمَلْ itu dari kata amal, ya. Amila ya'malu. Ya, فَمَنْ يَعْمَلْ, siapa yang mengerjakan sedikit pun aktivitas di dunia ini, jangan dikira akan terabaikan begitu saja. Itu punya nilai di sisi Allah. Baik dibalas kebaikan, buruk pun kemudian ada evaluasinya. Karena itu kata Allah, mengerjakan sedikit apapun yang dia kerjakan dalam kehidupan nih, rutinitas pekerjaannya itu akan dinilai. Akan dinilai. Makanya kalau Anda miskal, itu mesti khairayyarah. Ya? Jangan sampai syarayyarah. Kalau miskal, harus apa? Khairayyarah. Jangan apa? Syarayyarah. Sama ya'mal miskala dzarratin khairayyarah. Ya? Wa ya'mal miskala dzarratin syarayyarah. Jadi, mengerjakan apapun, itu pasti akan dinilai. Nah, kalau kita ingin mendapatkan penilaian terbaik ini, amal kita ini, aktivitas kita, makan kita, dari bangun tidur, berpakaian, sampai bekerja, dan sebagainya, hidup sosial, berumah tangga, dan seterusnya, maka mesti ada pokok ini, generatornya iman nih. Harus digerakkan oleh iman. Sebagai muslim ya, itu harus otomatis, ini pokoknya nih, ini usulnya. Ya, makanya dikatakan di kitab ini, wal usul allati taqumu 'alaiha syara'i'ul Islam. Ini pokoknya, pokok yang menjadikan semua konsepsi pekerjaan, amal itu sama dengan syariat. Ya, nanti kita turunkan pas baca paragraf kedua. Ya, jadi semua amalan-amalan dalam Islam itu support utamanya dari iman dari sini. Jadi kalau kita mengaku Muslim, agama kita Islam, maka semua gerakan kita, aktivitas kita itu ada generator yang menggerakkan, harus imannya yang menggerakkan dia. Ya, semua, bahkan perilaku kita, perilaku tubuh kita. Karena itu di dalam Al-Quran seringkali kita dapati anggota tubuh kita ini sebelum beraktivitas, berperilaku, itu disebutkan dulu ini generatornya, pokok imannya. Ya, kita lihat misalnya tentang mata kita yang akan menatap, itu imannya dulu disebutkan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Quran surah An-Nur surah 24 ayat 30.
Demikian untuk perempuan ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan di ayat 31 yang punya iman. Imannya dulu disebutkan. Ayat 30-nya katakan Muhammad SAW pada para laki-laki yang beriman, yang punya iman, imannya dulu. Ya, yaghdudna min absarihim, yaghdudna min absarihinna. Pandangannya harus melihat kepada yang baik saja, yang soleh ini. Ya. Jadi kalau ada yang terlihat itu tidak baik dalam ukuran Allah, dalam ukuran ad-din di sini nih, ya, din yang berdasarkan petunjuk dari Allah, maka ghaddul basar, palingkan. Demikian lisan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang merasa telah punya iman, imannya dulu disebutkan, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax. Ya, betapa banyak di Al-Qur'an yang dimulai dengan kata iman, iman dulu, iman dulu, iman dulu. Sampai ibadah pun pakai iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, sebelum puasa iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, sebelum salat iman dulu. Jadi semua pekerjaan kita itu akan punya nilai kalau ada imannya. Kalau ada iman. Makanya iman, akidah itu yang paling menentukan. Jadi sepanjang orang punya perbuatan baik pun dalam konsepsi dunia. Ingat ini ya, dalam konsepsi dunia, dia suka menolong, kan, bantu orang lain, dia ramah dan sebagainya. Tapi nggak ada iman, ini nggak bisa dibawa bekal ke akhirat. Perbuatan-perbuatan dunianya. Karena tadi konsepsi dasarnya, kita pindah alam, pindah dimensi, bekalnya beda. Bekal akhirat tuh imannya, ini pokoknya. Jadi ini baru punya nilai kalau ada ini. Tapi kalau ini nggak ada, maka hukumnya akan terbatas pada dunia saja. Dan keadilan Allah, kalau Anda tanya, di mana keadilan Allah? Allah adil. Karena Anda mengerjakan perbuatan untuk dunia saja, maka dibalasnya pun di dunia. Adil kan? Ya. Anda punya pekerjaan untuk yang sekarang saja, tidak menyiapkan untuk besok. Balasannya kan yang sekarang. Ya. Anda kalau nggak lembur, digajinya kan gaji yang biasa saja. Kalau lembur, baru dikasih lembur kan? Masa Anda nggak lembur pengen minta balasan lembur? Kan tidak. Ya kan? Nah, Anda yang mengerjakan pekerjaan dunia pun, keadilan Allah menjadikan dibalas tuh di dunianya, diberikan semua apa yang dia kerjakan balasannya di dunia. Sepanjang dia niatkan untuk dunia saja. Kasus ini pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ya kan, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada si fulan orang baik, kan? Namun dia belum beriman, dia mengerjakan kebaikan, suka bantu ini, donasi itu. Maka bagaimana status dia dalam pandangan Allah di akhirat, bagaimana? Ya kan? Kalau ada sikap yang seperti ini. Maka Nabi kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala informasi lewat turunnya satu ayat di Quran surah ke-25 Al-Furqan. Ayat 23. Ya. Quran surah 25 ayat 23. Ini harus hafal ini ya. Nanti Anda kalau ditanya bagaimana kalau ada orang yang non muslim atau dia belum beriman, saya kan dia banyak berbuat baik, apakah tidak punya nilai di hadapan Allah kebaikannya? Apakah masuk neraka? Ya kan? Dan sebagainya. Nah, ini jawabannya ini. Anda bisa katakan dulu, alhamdulillah pertanyaan Anda itu sudah diwakili oleh Sayyidah Aisyah 15 abad yang lalu. Kan? Nah, jadi agak terlambat sebetulnya itu ditanyakan ya. Tapi kita bisa jawab. Saking adilnya Allah, Allah membalas semua itu. Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Nah, solehnya nggak ada di situ. Solehnya nggak ada, karena soleh itu baru muncul kalau ada iman. Baru amalnya. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Dan jika pun ada seorang hamba tapi dia belum beriman, kan? Tapi dia banyak berbuat baik, maka kami akan balas dengan cepat. Itu qadimna, kami dahulukan, kami percepat. Diapresiasi, boleh jadi hartanya bertambah. Dalam konsepsi dunia kan begitu hukumnya. Ya, kalau Anda ingin kaya kan bekerja, kan? Membangun relasi, itu gampang sekali. Tapi kalau ingin berkah dalam kekayaan, isi dengan iman. Beda. Kalau ingin pintar, Anda belajar. Ya, tambah pengetahuan. Kalau ingin berkah dalam pengetahuan, Anda beriman. Jelas ya? Nah, itu bedanya. Jadi jangan Anda adukan kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Kenapa saya nggak kaya juga? Ya, Anda kerja nggak? Anda serius nggak? Sungguh-sungguh nggak? Iman menghadirkan keberkahan, ketenangan, dan pahala. Ini kan? Kesungguhan Anda melahirkan apa yang Anda ingin harapkan dalam konsepsi dunia. Kalau ada orang belum beriman, aktivitasnya kencang dalam urusan dunia, walaupun baik, kata Allah, kami balas dengan sifat-sifat dunia. Ya, kami apresiasi, dianggap baik dia, ya disebut sebagai orang baik, naik sebagai pahlawan, dan sebagainya. Istilah baik-baik, ya. Dan itu sangat adil Allah. Cuma ketika Anda nggak punya bekal akhirat, keadilan Allah pun harus diterapkan. Masa nggak punya bekal akhirat diberikan pahala akhiratnya? Kan nggak mungkin. Ya, hamba yang lain akan mengadu, ya Allah, lalu apa faedah iman kami kalau begitu? Ya,
Karena itu kemudian Allah menetapkan urusan akhirat, ini basicnya ini iman. Ya, ini iman. Karena itulah teman-teman sekalian, ya ini begitu penting bagi kita, karena ini pokoknya, ini dasarnya. Ya, ini pokoknya, ini dasarnya. Ini akan menjadikan timbangan setiap amalan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini bagian pertama, ini yang harus terikat dalam diri kita. Karena itu disebutkan oleh Sayyid Sabiq dengan kalimat al-imanu yumathilul aqidah. Ya, jadi iman inilah adalah gambaran ikatan yang kuat, yang harus tertanam kuat dalam diri kita, dalam jiwa kita. Ini nanti akan memberikan sebuah respon, sinyal-sinyal kepada seluruh anggota tubuh kita untuk bersikap. Ya, Anda akan merasakan sendiri, akan beda kok. Kalau sudah berislam benar, pasti ada sinyal iman. Nah, lemah ataupun kuatnya bergantung dari sini nanti. Ya, nanti kalau kita sudah ngaji pokok akidah, 6 pokok, ya 6 pokok itu kita sudah ngaji, baru kita ambil hadisnya. Nanti saya akan pindah ke hadis Al-Bukhari. Kitab yang kedua, kan ada 97 topik pembahasan disebut dengan kitab. Kitab pertamanya Bad'ul Wahyi, kitab keduanya nanti Kitabul Iman. Nah, supaya iman sinyalnya ini kuat, kan biasanya kan semua sinyalnya beda-beda. Anda kan kalau punya handphone kan nggak semua sinyalnya kuat tuh, ya. Kalau Anda misalnya mohon maaf ya, kalau sinyal sedang lemah kan Anda akan nyari-nyari ya. Ya, kadang-kadang saya unik juga ya Allah tampakkan karakteristik spiritual kita itu lewat perilaku kita tuh. Ya, tapi anehnya kadang nggak konsisten. Urusan dunia bisa tajam akalnya, urusan akhirat tuh bisa lemah gitu. Ya, saya bingung juga kadang-kadang kok bisa terjadi. Anda kalau sedang lemah sinyal tuh, handphone kan cari sinyal kan. Nelpon nampak keluar, sampai ngasih ekspresi. Kamu ini kalau bisa begini-begini, padahal orangnya nggak ada di depan. Ya, kamu ini lihat nggak sih tangannya begini tuh, tapi orangnya nggak ada. Ya, terus dia bisa cari sinyal tuh, cari sinyal sana sini, sampai dia menemukan sinyal yang kuat. Sampai dia katakan, sebentar ya, sinyalnya lemah, aku keluar dulu. Ya kan? Nah, Allah kan telah tebarkan semua sinyal hidayah, ada yang lewat telinga, lewat mata, dengar adzan, lihat orang sholat, lihat orang baca Quran, lihat orang beribadah, macam-macam. Kemudian orang yang punya iman pun dikasih sinyal lewat amal, dikuatkan. Nanti ada 57 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Kitabul Iman di Sahih Al-Bukhari yang membimbing kita untuk mendapatkan penguatan sinyal. Nah, itu harus kita cari. Masa sinyal dunia kita cari-cari sampai ganti handphone, di-charge dengan baik. Agama yang membawa keabadian kita di akhirat, mempertaruhkan muara hidup kita yang terakhir, kenapa nggak pernah di-charge? Kan? Kenapa nggak pernah dikuatkan sinyalnya? Nah, ini kembali ke sini. Nah, jadi semua hal ini akan bergantung kepada pokok kita ikat kuat. Ikatan inilah yang disebut oleh Sayyid Sabiq dengan mengatakan al-imanu yumathilul aqidah. Ya, wal usul allati taqumu alaihi syara'il Islam, dan pokok yang menjadi pokok tumbuhnya semua amalan punya nilai di hadapan Allah dalam konsepsi Islam. Jadi kalau nggak ada ini akan jadi rutinitas amalnya. Al-amalul adi. Ya, amal rutinitas, perbuatan rutin saja yang tidak punya nilai di hadapan Allah. Belum tentu salah. Ya, kalau kita makan dari yang halal itu kan mohon maaf halal nih, dapat saya uang dapat 5.000, saya belikan makanan, ya kan? Tapi saya nggak ikuti petunjuk makannya berdasarkan cara Islam. Bagaimana cara makan yang baik, ya? Khudh biyaminika ma yalika, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, sambillah sebut nama Allah sebelum makan, ya kan? Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, atau kita bacakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar dan sebagainya. Ya, kita ucapkan itu, kita lakukan, dapat nilai hasanah 10 poin. Nggak kita lakukan, walaupun makanan itu baik, halal, nggak punya nilai, rutin saja. Al-amal rutini, al-amalul adi, pekerjaan rutin. Kalau diambil dari yang haram, amal salah jatuhnya, dosa. Ya, jadi kalau kita nggak kerjakan petunjuk Islam, walaupun hasil yang kita dapatkan baik, nah itu nggak punya nilai pahala, juga nggak jatuh dalam dosa. Jadi standar saja, nggak punya nilainya biasa. Jelas ya? Jadi yang dimaksudkan, ini pokok yang darinya ya akan terpancar segala amalan-amalan dan punya nilai dalam Islam yang disebut dengan hasanah tadi. Jelas ya? Wa anha tanbathiqu furu'uhu, dan darinya kemudian ada muncul cabang-cabangnya. Nanti cabang-cabang iman ini nanti memunculkan satu ranting-ranting cabang-cabang yang berupa amalan tadi. Makanya kita katakan al-Islamu imanun wa amal. Jadi dalam Islam itu konsepsi dasarnya pokoknya adalah iman, dari iman melahirkan amal. Jadi nggak mungkin orang iman nggak beramal. Ya, sebaliknya orang beramal menjadi saleh tanpa iman pun tidak mungkin. Karena itu di Quran dua-duanya dipadukan. Iman menjadikan amal menjadi saleh. Jamaahnya disebut salihat. Ya, jadi kalau kita diberikan waktu untuk beraktivitas, amalan kita nggak dikerjakan karena iman, maka rugi kita. Karena kita nggak ngumpulkan poin itu, sedangkan kita bertarung dengan kematian. Ya, siapa yang lebih duluan nih mengumpulkan amalan atau kematian yang lebih dekat duluan, kita nggak tahu ajalnya kapan, atau kita menyiapkan amal-amal baik sehingga kita ketika kematian datang kita jemput dengan sangat indah. Ya,
Seperti kemarin di Bogor di Cilendek ya, yang ada bertanya gitu ya, Ustadz ya, ada Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, beliau itu wakil ketua Dewan Pertimbangan MUI ya. Guru kami juga itu sedang mengajar, tiba-tiba ada jamaah bertanya, Masya Allah, apakah kalau wafat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika dijawab dan tiba ajalnya gitu kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, seketika sesuai dengan ajal meninggal dunia, dan kita doakan semoga husnul khatimah. Jadi Masya Allah, bertanya apakah ketika meninggal bertemu dengan Rasulullah, setelah jawaban selesai meninggal dunia. Nah, itu kan sangat luar biasa, menjemput kematian dengan sangat indah, di ta'lim, di masjid, dalam suasana bertanya apakah berjumpa dengan Rasul. Kan tidak semua mendapati kematian yang indah seperti ini. Ada sebagian yang bahkan menyiapkan, ada yang minta sama Allah gitu kan, kematiannya yang terbaik, memohon harinya sesuai dengan ajal dan sebagainya. Masya Allah, itu banyak hal lah yang indah-indah, yang kadang-kadang ya memahaminya dengan iman bukan dengan akal dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan itu sangat kaya kita dengan khazanah semua itu. Nah, itu teman-teman sekalian ya, iman. Kemudian mensupport amal, waktu diberikan kepada kita untuk mengumpulkan semua bekal itu. Nah, waktu yang Allah berikan kepada kita untuk dimanfaatkan beraktivitas, itu disebut asr namanya. Asr. Jadi bahasa Arab tuh kaya sekali kosakatanya, dan diksinya beda-beda. Dilalahnya itu tidak sama. Ada waktun, ada zamanun, gitu kan? Ada lagi asrun. Ya, kalau asrun itu menunjuk kepada waktu yang diisi dengan aktivitas, jadi momentum. Ya, jadi setiap saat yang kita lalui dengan aktivitas itu asrun namanya. Sekarang pun asrun. Secara waktu mungkin subuh. Ya, fajar tadi subuh, kemudian sobah ya. Itu perjalanan waktunya, pergantiannya. Tapi ketika menjadi momentum untuk diisi beraktivitas, semua detiknya disebut dengan asrun. Ya, maka Allah turunkan kepada kita konsepsi mengisi asrun itu dengan baik dengan turunnya surah Al-Asr. Surah 103. Wal asr. Demi waktu yang aku berikan kepada manusia untuk beraktivitas. Ya, nama manusia yang melakukan aktivitas itu disebut insan namanya. Nah, saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana dahsyatnya diksi Al-Quran. Ini mustahil buatan manusia, mustahil makhluk. Ya, mustahil. Al-Quran itu bukan makhluk, bukan buatan manusia. Al-Quran firman Allah. Karena itu setiap diksinya sempurna. Ya, nanti Anda akan temukan kapan Al-Quran berbicara menyapa manusia dengan bashar, dengan ins, dengan nas, dengan bani Adam, dengan insan. Itu konteksnya sangat selalu sempurna. Wal asr innal insan. Allah tidak mengatakan innal ins, innal bashar, innal insan. Sungguh semua yang manusia yang beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur itu, semua totalitas aktivitasnya lafi khusr, berpotensi akan rugi. Ya, diberi modal 24 jam sesuai dengan ajalnya misalnya, ya, tapi dia nggak manfaatkan dengan baik itu untuk menenun amal saleh. Diberikan waktunya, rugi kan? Anda diberi modal 24 juta. Ya kan? Balik-balik cuma bawa 4 juta. Berarti rugi 20 juta kan? Allah kasih modal 24 jam sehari. Yang punya nilai berapa? Jadi kalau cuma punya nilai 23 jam, rugi 1 jam. Kan? Kita harus kumpulkan. Kalau bisa melampaui batas waktu itu. Itu yang disebut oleh Nabi dengan jariyah. Yang kalaupun kita hilang waktunya habis, tapi pahalanya terus datang. Itu yang disebut dengan jariyah. Mengalir terus, mengalir. Ya kan? Wal asr innal insana lafi khusr. Illa kecuali. Ya, di antara sekian orang rugi itu ada yang beruntung. Kecuali yang tidak rugi itu illal ladzina amanu, iman dulu, wa amilus salihat. Amalnya pakai saleh kan? Illal ladzina amanu, ya, kecuali orang-orang yang beriman. Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Itu ismul mausul ya dulu 'alal jam'il jam'iyah. Ya, itu kata sambung konjungsi menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek gitu kan? Tapi bentuknya jamak tanpa batas, holistik. Sifatnya komprehensif. Jadi semua Allah beri peluang. Ya, dari kecil sampai dengan besar, laki-laki ataupun perempuan, tua, muda, dan semua status sosialnya disamakan oleh Allah dalam pemanfaatan waktu ini. Apakah punya nilai atau tidak di hadapan Allah? Kata Allah, semua hamba-Ku, kalian punya peluang untuk memiliki nilai di hadapan-Ku. Syaratnya bagaimana? Amanu, iman dulu. Itu pokoknya. Ya kan? Sematkan dalam jiwamu, ikat dengan kuat. Akidah itu. Lalu iman itu akan memberikan sinyal pada dirimu, amilus salihat, untuk beramal, beraktivitas salihat yang baik. Ya, silakan kalau nggak percaya, keimanan itu kalau benar kita kerjakan, dijaga imannya benar, pasti yang keluar itu yang baik-baik. Nggak mungkin orang beriman dari pulsa katanya saja, dia punya pulsa kosakata tuh. Itu ketika mengalir ke lisannya untuk disupport keluar berbicara, kalau dia benar-benar beriman, nggak mungkin keluar kata-kata yang kotor, mustahil. Ya, semakin kuat kan naik status keimanan ya, dalam tata sosial kemasyarakatan pun namanya kan bisa beda-beda ya. Ada yang disebut ustadz, kiai, macam-macam dan sebagainya ya, hamba yang saleh dan seterusnya. Itu kalau sudah naik status keimanan teman-teman, semakin menguat, itu terlihat dalam perilaku
Nggak mungkin, saya nggak pernah temukan orang yang baik dari iman itu kata-katanya kotor. Nggak ada. Bahkan untuk menemukan kosakata yang kotor pun nggak ketemu gitu. Ya. Silakan cek. Kata-katanya itu dipilah. Begitu akan keluar yang kotor tuh nggak bisa diucapkan. Itu petunjuk iman. Ya. Ya, nanti panggilan-panggilannya lewat sinyal-sinyal amal itu nanti yang disebut dengan syariat. Nanti kita akan baca. Ya, coba deh waktu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, waktu sholat kan telah tiba ya lewat adzan itu. Kan sinyal iman kita menguat kan? Mengatakan cepat, sudah siap-siap, waktunya sholat, nanti zuhur, adzan, katakan siap-siap. Itu sebelum menyebutkan waktu, Allah sebutkan imannya dulu. Coba buka Quran surah keempat, itu An-Nisa ayat 103. Di ujungnya, saya baca dari awalnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sungguh salat itu bagi orang-orang beriman itu tahu waktunya. Ya, jadi orang beriman tuh tahu waktu salat tuh. Awas tuh, itu sindiran yang sangat tajam tuh dari Allah tuh. Ayo saya tanya, zuhur nanti jam berapa? Asar nanti jam berapa? Ayo. Maghrib jam berapa? Itu kata Allah, orang beriman tuh tahu waktunya. Ya, dan sinyal iman semakin kuat, dia akan membisikkan. Nanti siap-siap asar ya. Bahkan ada yang baru selesai subuh udah ingat tahajud. Tadi malam saya tahajud jam sekian, besok saya tahajud nanti malam jam sekian saya rencanakan. Itu saking kuat imannya, sebelum tiba panggilan itu yang menyentuh iman sudah siap-siap. Ya, nanti kalau imannya jadi standar itu waktu dipanggil aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajilat qulubuhum. Itu Quran surah ke-8 ayat kedua, Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman yang sejati itu, yang masih punya iman, jika disebutkan nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Itu disebutkan. Makanya tiap hari 5 kali dalam sehari, dalam setiap pergantian antar waktu. Ya, PAW, pergantian antar waktu gitu ya. Dalam sehari kan 5 kali. Pagi ke siang, siang ke sore, sore menjelang pertengahan ganti ke malam, kemudian tiba malam. Ya, kita kenal dengan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kan disebutkan nama Allah. Karena khawatir paginya beriman, sorenya kufur. Ya, kan ada yang sorenya kufur, paginya beriman. Ya, makanya dipanggil tuh. Kata Allah, kalau benar masih ada iman, itu akan ada sinyal dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah adzan. Ya. Nanti penguatannya bergantung kepada aspek amalannya. Paham ya? Dari situ ya. Nah, kita belum sampai nih, kita masih di pembuka. Wala amalu yumathilu syariah. Ya, sedangkan amalan itu refleksi dari syariat. Ya, jadi nah ini teman-teman sekalian. Ini Masya Allah, ini termasuk juga yang ramai-ramai pada dibahas sekarang ini ya. Nah, orang Islam harus tahu nih. Kalau nggak tahu, nah itu ada kelemahan dalam keislamannya, harus diperkuat. Kalau menentang, dipertanyakan keislamannya. Ya, ini sudah konsepsi dasar ya. Sudah konsepsi dasarnya begitu. Secara ilmiah kan demikian. Ya. Di kebangsaan kan juga begitu. Warga negara Indonesia tahu dasar negaranya, dasarnya adalah Pancasila, gitu kan? Jelas kan? Nah, kemudian kalau dia tidak tahu, berarti pengetahuan tentang kenegaraannya lemah, perlu ditambah lagi, kan? Tapi kalau dia misalnya tidak ya tidak mengakui ya dasar negara adalah Pancasila, maka dipertanyakan kenegaraannya, kan? Baik. Nah, sama dalam konsepsi berpikir kan secara logika demikian. Ya, orang Islam, nih al-Islam. Orangnya disebut Muslim. Nah, harus punya pokok keislamannya, karena Islam itu tadi pokoknya 2, dia disinergikan menjadi 1. Yang pertama adalah iman, ini. Ya. Sudah saya jelaskan. Ini refleksi dari akidah. Sudah saya sampaikan juga, kalau disebutkan akidah maksudnya apa, disebutkan iman maksudnya apa. Ya, iman keyakinan tanpa ragu ketika terikat kuat dalam jiwa kita, ikatannya disebut dengan akidah. Untuk menguatkan ini, maka ada bagian yang kedua, disebut dengan amal. Nah, ini semua saling melengkapi, karena itu konsepsi yang dibangunnya adalah al-imanu wal amal, imanun wa amalun, al-islamu imanun wa amal, kata Syekh Said Sabiq. Islam itu harus terpadu antara iman dengan amal. Kalau iman refleksinya ada pada akidah, gitu kan? Kalau amal ada pada syariat. Jadi nama lain amal itu namanya syariat. Nah, jelas ya? Jadi kalau Anda mendapatkan akidah sama dengan iman.
Ya, akidah Anda apa? Islam, ya kan? Maksudnya apa? Saya yakin tanpa ragu dengan Islam. Jadi nggak boleh ragu. Kalau ragu dipertanyakan keislamannya. Jelas ya? Makanya petunjuk pertama dalam Al-Quran ketika berinteraksi dengan pedoman keislaman di Al-Quran nggak boleh ragu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Baru jadi petunjuk. Hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Iman dulu. Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu. Ini selalu nyambung. Ya, selalu nyambung. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Kemudian perpaduannya dengan amal. Amal itu nama lainnya apa? Syariat. Refleksinya ada pada syariat. Ya, syariat itu dari kata syara'a. Ya, syara'a lakum minad din. Ini syariat. Ini akar utamanya dari kata syara'a. Jalan yang luas terbentang. Ya, jalan yang lebar, luas terbentang. Jalannya, ya jalannya. Jadi kalau kita ke Arab ada namanya syariah. Ya, Syari Ahmad Soekarno. Misalkan Jalan Ahmad Soekarno. Ya, misalnya di lebar, luas, tekan boulevard dan seterusnya. Yaitu syara'a. Satu konsepsi petunjuk yang memberikan jalan kepada kita untuk mengabdi, beribadah kepada Allah dan membuktikan keimanan kita lewat amalan itu namanya syariat. Jelas ya? Ini pokok keimanannya. Saya yakin denganmu ya Allah. Ya, saya menetapkan kau sebagai Tuhan. Allah tanya, buktinya apa? Ya kan? Buktinya apa? Lalu kita balik nanya, loh, ya Allah bagaimana cara membuktikannya? Ah, seperti ini jalannya kata Allah. Kalau kamu memang beriman kepadaku, buktikan. Begini jalannya. Nah, jalannya itu disebut syariat namanya. Ya, syariat. Syariat itu nampak lewat apa? Lewat amal. Ini. Jelas ya? Maka Islam itu pasti menggabungkan antara iman dengan amal, akidah dan syariat, iman dan syariat, akidah dan amal. Nggak mungkin orang Islam nggak bersyariat, mustahil. Ya, jadi kalau ada orang menolak syariat Islam, dipertanyakan keislamannya, karena semua konsepsi amal dalam Islam disebut syariat. Disebut syariat. Jadi semua pembuktian keimanan kita itu kepada Allah disebutnya syariat pembuktiannya. Ya, syara'a lakum minad din. Allah memberikan syariat dalam setiap konsepsi agama di setiap masa. Ini cara pembuktiannya, jalannya seperti ini. Nah, karena itu nanti ketika kita gabungkan ini teman-teman sekalian, iman dengan amal, konsepsi keyakinan dengan syariat, maka akan nampaklah dalam pokok keislaman kita. Apa pokok keislaman kita itu? Ketika kita ikrarkan, ya, saya mengatakan ya Allah, saya komitmen, saya bersaksi ya Allah, saya ini muslim, saya menuhankan Engkau ya Allah. Saya beriman kepadamu dan saya komitmen akan menjalankan jalan-jalan syariat, jalan-jalan mengabdi kepadamu. Ya, tunjukkan kepada saya ya Allah bagaimana saya melakukannya. Maka Allah infokan, Allah sampaikan kepada kita. Ya, terangkan misalnya dalam Al-Quran, Quran surah ke 20 Thaha ayat ke-14. Ya, ini bahkan disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya konsepsi dasar ini. Ya. Ini kisah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti Isa alaihissalam juga demikian. Ya, Ibrahim demikian. Nuh alaihissalam juga demikian. Ismail demikian. Semua nabi-nabi itu konsepsi dasarnya sama semua. Membawa risalah yang sama di akidah. Walaupun secara syariat nanti jalan-jalannya sesuai dengan masanya. Ya, nanti kan cara sholat kita akan berbeda dengan sholat-sholat sebelum kita. Ya, dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan masa-masanya. Ya, tapi akidahnya sama, serupa, jalannya juga disesuaikan dengan keadaan umatnya masing-masing, tapi konsepsi yang sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Nih, konsepsi iman yang pertama. Untuk menetapkan engkau beriman, ya, engkau menyaksikan, berkomitmen dengan baik, ya. Ya, maka engkau katakan la ilaha illallah. Innani anallah, la ilaha illa ana. La ilaha illallah. Innani anallah, kata Allah, sungguh akulah Allah. Tanpa ragu sedikit pun. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Maka buktikan komitmen la ilaha illallah itu, fa'budni, dengan menyembahku. Ini menyembah Allah itu lewat syariat, nih jalannya. Fa'budni, maka buktikan itu lewat syariat dengan ibadah. Fa'bud, ya, abada ya'budu, fi'il amarnya u'bud, fa'bud, ya, sifatnya disebut dengan ibadah, namanya disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu adalah jalan pembuktian kita akan keimanan kepada Allah. Jadi kalau kita yakin dengan Allah, la ilaha illallah, kan? Tiada Tuhan selain Allah, kan Allah itu bukan sekedar nama bagi Tuhan, ya, yang menetapkan satu Tuhan dan menepikan yang lainnya.
Tuhan yang hak bukan sekedar itu, tapi juga punya arti al-ilahul ma'bud, yang berhak untuk disembah. Jadi ketika kita mengucapkan siapa nama Tuhanmu? Allah. Di situ ada dua makna. Allah itu punya dua makna. Satu, menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Yang kedua, komitmen untuk menyembahnya, karena punya makna penyembahan, yang disembah Allah itu al-ma'budul haq. Ya. Maka kata Allah, fa'bud nih, buktikan dengan menyembah aku. Ya, fa'bud dari kata ibadah. Maka ibadah itu adalah jalan untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Jalan ini disebut dengan syariat. Ya, karena itu di masa Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada umatnya bagaimana cara kita, teman-teman sekalian, untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan, membuktikan kemudian bagaimana jalan beribadah kepada Allah. Kita bahkan bertanya lagi, ya Allah, jalan ibadahnya bagaimana? Siapa yang menunjukkan kepada kami? Maka kata Allah nih, konsepsinya ada dalam satu kalimat. Ya, kita berkomitmen minta disaksikan, dan kita berkomitmen kuat untuk menetapkan Allah sebagai Tuhan dan menyembahnya lewat jalan tertentu. Dalam bahasa Arab disebut dengan syahadat. Ya, syahadat. Maka kita bersyahadat dengan dua makna utama. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini bukti keimanan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan cara kita untuk membuktikan keimanan kepada Allah dengan la ilaha illallah itu kita mengikuti risalah petunjuk Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk menerangkan kepada kita bagaimana membuktikan dan menguatkan keimanan kita kepada Allah itu lewat syariat. Jelas? Maka kita katakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan cara saya la ilaha illallah itu, cara saya beriman kepada Allah itu, saya akan ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya, saya akan ikuti bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada saya, membimbing saya dan sebagainya. Jelas ya? Maka dari itu nanti akan ada banyak ayat menerangkan kepada kita, ini loh, fungsi Nabi diutus ini bagaimana, bagaimana menetapkan kebenaran Rasulullah itu, bagaimana menguji bahwa Rasulullah itu Nabi yang benar. Ya, bahkan Al-Imam Al-Bukhari sebelum masuk Kitabul Iman menerangkan dulu kitab Bad'ul Wahyi. Ya, kitab dimulainya wahyu untuk menunjukkan kepada kita ini Rasul yang benar. Ini Rasul pembawa risalah untuk membimbing kita la ilaha illallah. Maka jalannya lewat apa? Lewat syariat. Syariat bentuknya apa? Ibadah. Karena itulah dalam Islam setelah iman ada ibadah. Coba setelah kita mengatakan dalam Islam ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Kunci pertamanya. Jadi ketika kita menetapkan saya Muslim, ya, saya menetapkan Islam sebagai din saya, sebagai agama saya. Maka pokok pertama terpenuhi tidak? Apa itu? Iman. Ya, pokoknya harus diikat dalam jiwa kita. Bagaimana mengikatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Jelas? Maka kita ucapkan bersyahadat, berkomitmen untuk bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Ya, lalu bagaimana cara asyhadu an la ilaha illallah itu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya minta dibimbing ya Allah. Saya turunkan Rasul. Saya pilih Nabi. Silahkan dibimbing lewat Nabi ini, Rasul yang mulia ini. Begini caranya berislam dengan baik. Maka Nabi memberikan jalan kepada kita. Jalan itu disebut dengan syariat. Syariat itu membimbing kita untuk ibadah. Karena perintah syariat itu isinya ibadah. Ya, innani anallahu, kembali ke Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, sembah aku. Ya, kita minta contoh bagaimana caranya ya Allah, gitu kan? Maka sejak zaman dulu Allah katakan cara menyembahku ini yang pokok. Wa aqimis sholata lidzikri, salat. Karena itu dalam syariat Nabi membimbing kita untuk salat. Ya. Ada yang terkait harta supaya jadi ibadah, supaya punya nilai, jadi amal soleh. Ada zakat, konsepsinya. Ya kan? Ada siam, puasa. Yang pokok-pokok. Ada haji dan umrah. Ya. Tuh lihat. Yang ini tujuannya untuk menghubungkan kita dengan Allah sehingga terkoneksi dalam setiap aktivitas. Yang ini mengelola harta supaya jadi nilai ibadah sebagai jalan pengabdian kepada Allah. Yang ini adalah momentum untuk evaluasi bagaimana kita mengelola diri kita dengan baik, ya, meningkatkan sholatnya, mengelola zakatnya, menurunkannya menjadi amalan sunnah seperti infak, sedekahnya. Makanya dalam puasa itu meningkat, sholatnya dari yang fardu jadi sunnah, tuh kan? Bahkan yang semula tidak terjadi. Ya, para ibu bahkan sudah naruh sajadah ya sebelum maghrib untuk tarawih tuh, padahal tarawih itu sunnah cuma di Ramadan kan. Ningkat tuh, zakat ningkat. Dulu ada orang minta di depan mata belum tentu dikasih, sekarang yang nggak kelihatan pun dicari-cari, berapa yatim di sini, di mana fakirnya dan sebagainya. Ini penggabungannya. Puncaknya penyatuan antara ibadah fisik dengan harta disebut dengan haji ataupun umrah. Ya, kalau sholat itu di fisik saja tidak menggunakan harta. Ya, kemudian pada konsepsi dasarnya zakat itu dengan harta, kemudian digabungkan keduanya misalnya dalam haji dan umrah, fisik dan harta bergabung sekaligus. Dilatih semua.
Dan puncaknya di sini kita disatukan semuanya. Ini pokok-pokok keislamannya. Maka kita kenal semua pokok-pokok ini setelah mengucapkan syahadat, kita ingin membuktikan keimanan kita kepada Allah, dibimbing oleh Rasulullah, nih pokoknya kerjakan yang ini. Kalau kamu kerjakan, maka benar pembuktian keislamanmu. Ini yang pokok, yang dasar. Pokok dalam bahasa Arab disebut dengan rukun namanya. Pokok dasar. Dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Maka kita kenallah istilah rukun Islam. Ya. Nah kalau ditanya rukun Islam ada berapa? Ada 5 kan? Coba lihat. 5 kan? Pertama apa? Syahadatin. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Refleksi apa itu? La ilaha illallah itu. Syahadu an la ilaha illallah. Refleksi iman. Pokoknya ini. Ini dasarnya ini yang paling utama nih. Ya, jadi kalau Anda kerjakan sholat, zakat, puasa, haji, nggak ada iman, nggak ada nilai. Kan ini pokok dasarnya. Ya, kemudian setelah kita bersyahadat, bagaimana jalan pembuktian syahadat kita dianggap benar oleh Allah? Ya, lewat syariat, jalannya disebut dengan syariat. Ya, makanya muncul istilah syariat Islam. Apa bentuk syariat Islam itu? Ada yang pokok, yang rukun. Ya, sebagai pengabdian langsung kita kepada Allah. Apa yang pokok-pokok itu? Ini salat. Makanya semua risalah keislaman dari awal sampai dengan Nabi Muhammad SAW sampai kita sekarang, ini yang pokok ini nggak lepas. Silahkan cek. Nabi-nabi sebelum kita juga, sebelum Nabi Muhammad juga, ya sebelum Nabi kita, saya katakan tadi, Nabi-nabi sebelum Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW, semua punya risalah salat. Nabi Isa salat. Salat beliau, Quran surah ke-19 Maryam, ayat 31 sampai 33. Nabi Musa salat, Quran surah 20 Toha ayat ke-14. Ya, Nabi Ismail salat, bahkan minta keluarganya salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, Quran surah 19 Maryam ayat 55. Nabi Zakaria salat, bahkan meminta keturunan kepada Allah lewat salat di mihrabnya Maryam alaihissalam. Quran surah ketiga Al Imran di ayat 38 sampai dengan ayat 39. Ini salat itu sudah ada konsepsinya untuk mendekat kepada Allah. Cuma nanti syariat tata cara pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan zaman masing-masing. Ya, ada zakat itu sudah ada, zakat, haji sudah ada dari dulu, puasa ada. Kan Anda kenal istilah puasa Nabi Daud kan? Nabi Isa puasa, Nabi Musa juga puasa. Silahkan ada semuanya. Ya, cuman kan kesesuaiannya dengan masa umat masing-masing. Jumlah rakaatnya, waktunya umat Nabi Musa kan beda dengan kita, kan? Ya, nilai dan kualitasnya juga berbeda. Ya, tergantung keadaan umat maka disesuaikan. Cuman pokoknya ada, syariatnya ada, jalannya ada. Jadi kalau kita berkata syariat dalam berislam itu pokoknya apa? Ini yang 5. Ini yang disebut syariat Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan saya Muslim tapi saya merasa tidak wajib menjalankan syariat Islam, dipertanyakan keislamannya. Ya. Anda sebetulnya Muslim atau tidak gitu, ya kan? Nah ini dasar. Jadi kalau yang paling dasar saja ya tidak bisa dipahami dengan baik, maka ini menunjukkan kelemahan dan kita doakan gitu kan. Kita doakan semoga bisa belajar, dapat hidayah, mau menjemput kebaikan dan sebagainya. Dan cara paling utama meninggalkan maksiat, karena taat lawannya maksiat. Jadi kalau maksiat masih dikerjakan terus, ya susah, ketutup pintu-pintu taatnya nanti. Nanti semakin ketutup, khatamallahu ala qulubihim, ini yang repot. Jelas ya? Paham sekarang ya? Sudah berapa tahun nih kita yang berislam dan sebagainya. Kita harus mengerti pokok-pokok ini. Nah, di sini nanti ada penguatan supaya syahadatnya kuat, jangan sampai dikasih mie instan, syahadatnya hilang. Ya, dikasih angin surga, aku mencintaimu, gitu kan? Kemudian ditukar syahadatnya, hilang syahadat, cintanya sampai ke alam dunia, gitu kan? Selesai. Ya, jadi hati-hati nih. Ini penting, mesti ada ilmu. Ini pun mesti ada ilmu. Ini mesti ada ilmu, ada ilmu, ada ilmu. Ya, ini syahadat yang lewat iman tadi, para ulama merumuskan ilmunya. Bagaimana ilmu kita kuat tentang iman ini, ya, akidahnya kuat, tertanam, terlekat dalam jiwa, maka ilmunya disatukan dengan kalimatnya langsung, disebut dengan ilmu akidah. Supaya semua terhubung kepada Allah, untuk Allah sebagai pengabdian konsepsi la ilaha illallah, untuk Allah yang ahad. Untuk Allah yang ahad dari kata wahhada yuwahhidut tauhid, maka disebut ilmunya dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya kan? Untuk penguatan iman. Yang ini ilmunya disebut dengan fikih. Maka kita temukan fikih sholat supaya sholat kita baik, fikih zakat supaya zakat kita terukur dengan baik, dikeluarkan dengan terukur sempurna, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah dan sebagainya. Jelas ya? Nah, dalam turunan fikih ini, teman-teman sekalian, pemahaman ini untuk yang syariat. Puncak tertingginya ini pemahaman tentang iman, karena ini pokoknya. Makanya Al-Imam Abu Hanifah, saya sekali lagi ya, awas nih, muncul di ujian nih.
Ya, Al-Imam Abu Hanifah menamai ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid ini dengan fiqhul akbar, fikih yang terbesar di antara sekian fikih yang dipelajari. Jadi kalau kita belajar fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, memahami ini, ya fikih itu artinya paham. Jadi kalau salat harus sampai paham, mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salat. Demikian seterusnya sampai ke bawah. Nanti kita belajar. Insya Allah kita belajar. Ya, nanti pemahaman tentang syahadat ada ilmunya, ilmu tauhid. Ya, dasarnya juga ada, nanti dalil Qur'annya ada, ilmu tentang syariat disebut dengan fikih namanya. Jelas sampai sini? Nah, pokok pertama, dasar pertama dalam ilmu tauhid adalah memahami atau mengerti tentang dasar-dasar keimanan. Ya, karena kalau kita imannya ingin kuat, akidahnya ingin kuat, seperti halnya keislaman kita punya pokok, punya rukun, iman pun punya pokok, punya rukun. Nah, inilah pokok-pokok yang akan menenun akidah, simpul-simpul akidah itu ada pada pokok ini. Jadi kalau kita simpulnya nggak kuat, nanti talinya lemah. Ya, alih-alih urwatul wufqa lan fisamalaha, jadi tidak kuat nanti. Ya, jadi yang tadinya harusnya lan fisamalaha jadi infisal, terpecah. Ya, yang harusnya muttasil, ya jadi munfasil, yang harusnya mengikat jadi terlepas. Ini yang bahaya. Maka simpul ini mesti kita rangkai dengan kuat. Kita jalin ikatannya, yang ikatannya menenun pada jiwa kita dan nanti terefleksikan dalam setiap perilaku kita. Maka kalau iman kita ingin kuat, ya, kemudian dari iman ini memberikan imun kepada amal kita, maka kita harus perkuat pokoknya, perkuat dasarnya. Di sini muncul materi dasar-dasar keimanan atau pokok-pokok iman. Mengerti sampai sini? Nah, materinya belum kita bahas. Ini baru mukadimah. Jadi saya ingin menanamkan betul dalam jiwa kita mengerti kenapa sih harus belajar ini. Jadi saya tidak ingin kita menghafal. Kalau menghafal, anak saya yang kecil pun saya ajari udah hafal tuh. Ya, anak 2 tahun kan kalau kita bilang, Nek, rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Hafal. Lantas apa bedanya balil kita dengan anak-anak kita? Bahkan beliau saya si Soleh kalau diajari itu juga bisa. Soleh, iman pertama apa? Allah. Assalamualaikum. Jadi kalau kita mengatakan beriman, beliau pun bisa menghafal gitu. Ya, jadi saya ingin ini kita pahami betul supaya konsepsi ini mengikat pada jiwa kita dengan kuat sehingga bisa terefleksikan dalam kehidupan kita. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas teman-teman sekalian, nanti insya Allah di pembahasan berikutnya esok hari berarti ya. Esok hari kita akan masuk kepada pokok-pokok keimanan. Kita baca ini. Ya, ini ada juga di sini. Nanti kita teruskan. Jadi saya ingin kitabnya ada, dengan referensinya dibaca, kalian turunannya saya uraikan. Nanti kita gabungkan dengan kitab-kitab lain karena tidak semua ada di satu kitab. Ya, biasanya saya gabungkan beberapa kitab, saya satukan, lalu saya ambil intisarinya seperti apa. Nanti insya Allah kita jadikan satu intisari pokok pembahasan. Nih teman-teman bisa baca ulang. Ya, baca ulang, nanti pas ujian juga mudah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di kitab ini diterangkan dalil-dalilnya. Ya, wal iman wal amal awil aqidah was syariah kilahum murtabitun bil akhir irtibat ats-thamar bil ashjar. Sedangkan iman dan amal itu, mohon izin saya bacakan kitabnya dengan cepat. Iman dan amal itu atau akidah dan syariah keduanya terikat, terkoneksikan satu dengan yang lainnya dengan ikatan yang sangat kuat seperti kaitan antara buah dengan pohonnya. Jadi kalau pohon tak berbuah kan kelihatan seperti tidak ada nilainya gitu kan. Ya, kemudian juga ada pohon nggak ada buah juga dipertanyakan, gitu kan? Makanya orang Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah, begitu berharganya gitu kan keterikatan antara pohon dengan buah itu. Al-irtibatul musabbabat bil asbab atau keterikatan antara sebab dengan akibat. Ya, nggak mungkin ada akibat kalau nggak ada sebab, nggak mungkin ada sebab kalau nggak ada akibat. Ya, jadi kalau ada sebab dengan akibat itu seperti keterikatan iman dengan amal. Ya, jadi segala aspek apapun yang terjadi pada amal itu akan disupport oleh iman jika iman ada dalam jiwa. Jadi kalau iman nggak ada dalam jiwa, amal tidak punya nilai, ya. Wan nataij bil muqaddimat dan seperti halnya hasil dan pendahuluan. Wa min ajli hadha tarabutul wathiq ya'ti ila amal muqtarinan bil iman fi aktsari ayatil Qur'anil Karim. Karena keterikatan yang kuat inilah kemudian Allah menyampaikan keterikatan iman dan amal itu di banyak ayat dalam Al-Quran. Bahkan ya ayat pertama yang berbicara tentang surga pun kunci surganya itu diikat dengan iman dan amal, yaitu di Al-Baqarah ayat 25. Di sini dibuka dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Silakan lihat ya. Di kunci kalimat surga pertama dalam Al-Quran itu pembukanya iman dan amal.
Wa basyiril ladzina amanu iman wa 'amilus shalihat amal. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi orang yang beriman dan dengan imannya dibimbing dia beramal saleh, disiapkan baginya bentangan surga-surga yang beraneka ragam dengan segala jenis keindahannya. Kemudian juga firman Allah di Quran surah An-Nahl ayat 96, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ya, dan siapapun yang beriman kepada Allah lalu mengerjakan amal saleh. Ya, siapa yang mengerjakan amal saleh yang didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki atau perempuan, dasarnya iman, wa huwa mu'min. Nah, ini ada rahasia besar di sini ya, teman-teman. Nanti kita akan kuatkan dengan hadis. Karena kalau kita belajar benar, penguatan hadis dampaknya besar sekali. Ya, kata Allah begini, ini sindiran tajam ya buat saya, buat Anda, buat kita semua. Kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan kehidupan yang baik. Ya, jadi terisi kehidupannya itu dengan segala hal yang baik, hayatan thayyibah. Jadi orang beriman itu hidupnya pasti akan baik. Pekerjaannya baik, perilakunya baik, hartanya baik, ya, segalanya berjalan baik. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang belum baik dalam kehidupan kita, boleh janji kita perlu penguatan-penguatan di aspek keimanan. Ya, mungkin yang salah bukan hartanya yang kurang, bukan kedudukannya yang belum tinggi, mungkin imannya yang belum kita kuatkan. Karena Allah sudah berjanji dan janji Allah itu hak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin menyalahi janji. Ya, manusia bisa berjanji, bisa mengingkari. Ya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau Allah sudah berjanji, nggak mungkin diingkari. Ya, Quran surah ketiga Al-Imran ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin mengingkari janji. Jadi nanti kita akan kuatkan dengan pendekatan Sahih Al-Bukhari. Ada 57 hadis Kitabul Iman namanya. Ya. Kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas di akhirat karena iman mereka itu, ya, amal solehnya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka pernah kerjakan di dunia ini. Jadi dikasih bonus di dunia ini dengan kehidupan yang baik, di akhirat diberikan pahala limpahannya. Ya, demikian juga ayat-ayat yang lainnya teman-teman sekalian, termasuk di surat Maryam ayat 96 juga, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Ya, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan dijadikan oleh Allah yang Maha Pengasih itu, ya, tertanam dalam jiwanya rasa kasih yang sangat dalam. Jadi Masya Allah tuh orang beriman itu pasti pengasih, pasti penuh dengan kasih sayang, gitu kan? Penuh dengan simpati, toleransi yang baik. Orang beriman itu hidupnya baik. Jadi cukuplah orang beriman itu pasti jadi orang baik. Jadi kalau ada orang beriman mengaku iman kurang baik, kasar, kata-katanya kasar, perilakunya kasar, gitu kan? Bergaulnya tidak baik, dipertanyakan keimanannya. Ayo, mana istri yang beriman, suami yang beriman, anak yang beriman, tetangga yang beriman, karyawan yang beriman. Awas, hati-hati ya, jangan sampai belajar dengan saya, bergaul dengan teman jadi nggak baik, kata-katanya kasar, senang mencela, ya, memvonis satu dengan yang lainnya. Ya, itu mohon maaf, ada sesuatu yang salah dalam pembelajaran. Ya, imma pemahaman antum salah atau saya mengajarkan yang tidak tepat memberikan pemahamannya. Ya, kita sama-sama mengoreksi diri ya. Jadi kalau belajar dengan baik, beriman, pasti tumbuh kelembutan, kebaikan. Silahkan cek siapapun yang belajar dengan Rasulullah, itu semua akan jadi orang baik. Saya belum pernah melihat ada sahabat belajar dengan Nabi, tiba-tiba menjadi pencela, ya, tiba-tiba jadi perusak, tiba-tiba menjadi tukang bikin hoax dan sebagainya. Jadi kita tantangannya ini sangat kompleks. Kita beristighfar, mudah-mudahan Allah bimbing kita semua dalam hal kebaikan. Nah, ini alhamdulillah satu halaman nih teman-teman sekalian. Satu halaman kurang lebih 3 SKS. saya belajar di Tipoli ini cukup lama nih, 2-3 pertemuan saya jadikan satu pertemuan 1,5 jam ya. Semoga Allah berikan kemuliaan untuk kita semua. Semoga Allah berikan bimbingan kepada kita, memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kalau ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Kalau ada yang benar, itu pasti petunjuk dari Allah dan bimbingan dari Rasulullah SAW. Tapi kalau ada yang salah, itu mutlak dari kesalahan saya pribadi. Silahkan teman-teman bisa berikan masukan untuk saya koreksi, saya perbaiki, dan juga bisa mengambil manfaat dari ustaz-ustaz lain yang mengajar kita dalam keseharian kita. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna ya Allah bima fahimna wa 'allimna ya Allah wa 'allimna ya Allah wa 'allimna ya Allah ma 'amilnahu bih wa waffiqna lin'amala ma fahimnahu. Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa ij'alna al-Qur'an
شفعنا صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.